Halo semuanya, selamat datang kembali di Teriak, tempat ekspresi insan ombudsman audiens kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh. Ya, dari mana Mas? Kopeng, Kabupaten Semarang. Kopeng, Kabupaten Semarang. Sekarang bertugas sebagai BPP di Jawa Tengah ya Mas ya? Perwakilan Jawa Tengah. Nama Mas Fajar Wihananto. Mas Fajar, ini kita langsung saja Mas Fajar. Jadi ini kebetulan malam ini kami mendengar ada seorang BPP terbaik katanya untuk semester 1 2024. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ke depan. Mungkin Mas Fajar bisa cerita sedikit bagaimana sejarahnya bisa bergabung di Ombudsman Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sekjen beserta penyukai channel Teriak Ombudsman, Pak ya. Ya. Semoga Teriak Ombudsman ini semakin dikenal di masyarakat sehingga bisa Ombudsman bisa lebih dikenal lagi, Pak ya. Oke. Perjalanan saya dari Ombudsman ini sedikit ragu apa itu Ombudsman, Pak. Karena saya di tahun sebelumnya, di tahun 2013 itu mau mendaftar Ombudsman ini LSM atau apa. Nah, 2013 itu, ya? 13 saya mau daftar itu. Oke. Akhirnya saya tidak menjadi mendaftar, tapi saya mendaftar di KPU waktu itu karena masih boleh lebih dari satu, Pak ya. KPU, Bawaslu, satu lagi kalau nggak salah BPN, Pak. BPN. Jadi Ombudsman waktu itu nggak masuk kriteria. Nggak masuk belum, kriteria. Oke. Nah, di tahun ternyata saya nggak lolos, Pak. Nggak lolos. Di tahun berikutnya, di tahun 14, saya lihat lagi Ombudsman kok ada di BKN. Apa sih Ombudsman ini gitu. Saya karena saya dulu pejuang untuk ini, Pak ya, pengen jadi abdi negara, Pak ya. Karena serius itu jadi serius, abdi negara? ya, karena saya awalnya honorer di pemerintah kota Salatiga. Itu kurang lebih hampir 7 tahunan, Pak. 7 tahun. Iya, dengan bayaran saya itu terakhir hanya 300.000, Pak. Iya. 300.000, padahal saya lulusan sarjana, Pak. Dari lulusan sarjana apa, Mas? Undip, Pak, ekonomi. Iya, susah cari kerja waktu itu. Sulit bekerja. Sulit bekerja. Oke. Iya. Nah, kemudian saya mencoba peruntungan ikut tes di Jakarta. Di Jakarta. Kami pikir di Jakarta ini orangnya pinter-pinter, Pak. Kan saya takut waktu itu karena saya orang kampung. Itu tes masuk kemana? Ke Ombudsman? Di Ombudsman, tahun ya. Berapa itu? Tahun 2014. 14. Ya, saya ikut tes itu di BKN itu Cibubur ya. Itu. Ya takut juga karena saya tahu orang-orang Jakarta ini pintar-pintar. Pintar-pintar. Ternyata insya Allah pintar, Pak. Dan saya mencoba peruntungan di sini, kemudian nekat daftar di luar Jawa, Pak. Waktu itu di Nusa Tenggara Timur saya, Pak. Nusa Tenggara Timur. Iya, Ombudsman NTT. Iya. Dan keterima. Oh, berarti tugas pertama di NTT. NTT, Pak. Iya. Berapa lama dulu tugas di NTT? 4 tahunan, Pak. 4 tahun. Iya, hampir 5 tahun. Ya, 4 tahun lah. 4 tahun. Itu langsung ke Jawa Tengah. Tidak, berproses dulu. Kemana lagi? Enggak, selama 4 tahun itu teman-teman saya udah pada pindah, Pak, di luar Jawa. Udah pindah semua. Saya di NTT ini masih bekerja nothing tulus, Pak. Saya menikmati dulu NTT. Karena mungkin ada di sana ada soulmate-nya di sana. Tidak ada. Kemudian istri juga saya harus PP, Pak. Oh, pada waktu itu sudah punya istri. Punya istri, udah anak, istri. anak satu saya tinggal. Jadi hampir 10 tahun ini saya LDR, Pak ya. Nah, itu. Berjalannya waktu, saya diperbolehkan. Waktu itu saya nekat ngadep Bapak nih. Nah, ya. Mungkin Bapak dah lupa ya, tapi saya masih nyimpan kontaknya Bapak waktu itu. Saya memaksakan Bapak untuk sowan di
ruangan Bapak di kantor. Alhamdulillah sore-sore itu saya nekat datang Pak. Nekat datang. Pimpinan waktu itu Pak Darius Bedadaton itu tidak mau mengantar saya, padahal masih di Royal Kuningan waktu itu bareng-bareng pergi. Saya takut gitu kan gitu. Padahal dia nggak membolehkan mungkin waktu itu saya untuk pindah. Alhasil alhamdulillah 2 bulan berikutnya saya bisa pindah di Jawa Tengah. Pindah di Jawa Tengah. Iya. Nah itu. Berarti pengalaman yang panjang juga ya? Iya, panjang. Oke. Mas Fajar, artinya sekarang Mas Fajar diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan ya? Iya Pak, 10 tahun. Perwakilan iya. Dari waktu di NTT juga sama? Iya sama Pak. Sekarang kembali ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah mungkin apa trik-trik yang Mas Fajar lakukan sehingga kemarin waktu dinilai itu terbaik, angkanya 100 ya? Sempurna itu. Saya tadi yang saya alami Pak dari hidup saya karena berproses dari bawah Pak ya. Mulai rasa nothing tulus dan nggak terlalu berkeinginan yang berlebihan Pak dalam hidup ini dengan tantangan-tantangan kehidupan Pak ya. Saya nggak ada pengen apa nggak ada, yang penting jalan aja. Ya itu yang penting fokus sama telaten tadi Pak. Telaten. Nah kalau Mas Fajar lihat dari sisi anggaran ya, mungkin Mas Fajar pernah dulu sebagai pegawai honorer. Waktu pegawai honorer juga itu dulu ngurusi masalah keuangan juga. Iya, saya dipercaya itu kebetulan langsung dipercaya di keuangan juga Pak. Di keuangan. Membantu bendahara juga waktu itu. Pembantu bendahara juga. Iya, bantu bendahara. Berapa anggaran yang Mas kelola waktu itu? Karena anggaran itu di dinas Pak ya waktu itu. Bisa miliatan Pak karena banyak proyek-proyek juga Pak ya. Berarti kalau dibandingkan dengan anggaran ombudsman kecil sekali anggaran ombudsman. Kalau di perwakilan kecil sekali Pak. Kecil sekali. Itu dengan Nyun Sewu. Cuma perwakilan. Pusat juga kecil sekali. Iya sangat kecil Pak. Nah kecil kalau jadi harapan, jadi Mas Fajar kan sudah melihat, Mas Fajar juga sudah punya pengalaman ya dari 2015 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Hampir 10 tahun Pak. Hampir 10 tahun ini mungkin bisa didengar juga ya oleh stakeholder kita, baik mungkin dari Kementerian Keuangan, Bappenas. Nah kira-kira apa yang diharapkan dengan sistem keuangan yang sangat minim di Ombudsman sekarang ini? Mungkin Mas Fajar punya harapan ke depan seperti apa? Boleh diceritakan di sini, diteriakkan saja di sini. Kira-kira seperti apa? Kalau dari sistem keuangan kita memang sangat minimal, kurang Pak ya. Tetapi bukan berarti dengan uang yang kurang kita nggak bisa melaksanakan misi negara Pak ya terkait di Ombudsman ini Pak ya. Karena pelajaran yang kami terima dari Ibu Kepala Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida menyatakan dalam basa Jawa ya Pak ya, itu beliau menyampaikan duitnya akeh pun urung mesti sebuah organisasi nyaman. Karena beliau dulu di KPU juga uangnya banyak, tapi ternyata waktu itu belum WTP Pak ya, bahkan di KPU itu sehingga uang juga tidak menjadi ini juga sih Pak. Tidak menjadi juga bahwa uang nggak menjadi juga. Nggak menjadi juga. Tidak menjadi juga. Jadi artinya untuk berkinerja itu tidak selalu harus uang. Tidak harus uang, iya. Artinya ini menjadi salah satu yang menarik ya dari Mas Fajar, bahwa uang tidak juga menjadi satu hal yang utama. Tidak artinya berkinerja utama. itu bisa banyak hal yang dilakukan. Artinya harusnya inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah Mas Fajar, artinya kalau kita lihat saat ini kan lagi gencar-gencarnya kita melakukan survei kepatuhan ya. Betul Pak. Nah, bagaimana Mas Fajar mensiasati sehingga anggaran ini yang katanya tadi tidak begitu besar, tetapi bisa mencukupi khususnya untuk teman-teman yang akan melakukan survei ke lapangan. Mungkin Mas Fajar bisa menceritakan, mungkin juga ada keluhan-keluhan selama melakukan survei oleh teman-teman. Iya, kebetulan kami juga ditugaskan juga Pak untuk survei kepatuhan ikut di perwakilan Jawa Tengah. Memang kalau secara kurang pasti akan ada kurangnya terus Pak. Tapi ternyata rekan-rekan seperti di Jawa Tengah itu bisa meminimalisasi Pak. Misalkan
harusnya nginep di hotel dengan rate yang paling tinggi bisa separohnya, lebih sederhana. Ya, tapi secara outputnya tetap jalan, tetap Pak. tercapai ya. Tetap tercapai. Nah, itu. Tapi kembali lagi ke personal masing-masing, Pak ya. Kalaupun kan ada yang pengen lebih lebih maksimal lagi outputnya, mungkin anggaran juga ditambah lebih bagus, Pak. Gitu. Tapi dengan anggaran yang dikatakan pas-pasan, itu pun kalau kita bisa memanage, kelihatannya cukup, Pak, bisa kita lakukan. Gitu. Cukup ya. Cukup, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup. Iya. Betul. Jadi artinya teman-teman, ini yang sudah dilakukan, praktek-praktek yang baik yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Tengah, dan mungkin ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di perwakilan lain. Iya. Artinya memang dalam bekerja kita harus kreatif ya, melihat sesuatu yang bisa kita lakukan ke depan. Iya, betul, Pak. Nah, Mas Fajar, mungkin bisa diceritakan suka duka ya. Sukanya apa, dukanya apa, waktu kapan itu yang Mas Fajar paling berkesan selama bertugas hampir 10 tahun di Ombudsman ini? Tugas di Ombudsman ini dimanapun, Pak ya. Tapi kalau di Ombudsman ini tekanan pasti ada, Pak. Tekanan ya? Iya, apalagi di keuangan, Pak ya. Di keuangan tuh pasti tekanan tuh ada. Apalagi kami di perwakilan ini tidak jauh dari kepala biro, dari senior-senior yang manajerial, Pak ya. Sehingga kami harus berhadapan langsung dengan secara teknis ya. Itu tekanan pasti ada, Pak. Tapi secara suka dukanya, kalau suka ini relatif, Pak ya. Sukanya ini saya di Ombudsman ini akhirnya tahu, Pak, bisa kemana-mana. Iya. Kemana-mana yang seperti apa itu? Dalam artian kita tahu, di kabupaten mana seperti ini, misalkan saya di Jakarta bisa ada tugas di mana-mana gitu. Itu sukanya itu, Pak. Ya, kalau dukanya sekarang? Kalau dukanya tadi, Pak. Tekanan-tekanan itu yaitu yang sedikit ini, Pak ya. Mengganggu juga secara psikis juga kadang, Pak ya. Mungkin karena tekanan-tekanan itu kan sampai sekarang kan tekanan secara psikis. Nah, bagaimana Mas Fajar sendiri untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan itu, sehingga itu nggak ganggu tekanan, ya silakan saja, tapi tetap bisa bekerja dengan baik. Kembali lagi, kita adalah orang yang beragama, Pak ya. Orang beragama, jadi bahwasanya hidup ini kita tidak sendiri, Pak. Ada Tuhan, Pak ya. Meskipun kita nggak ada teman, misalkan ada musuh atau apa yang tidak suka sama kita, ya kita kembalikan. Kita ada Tuhan. Jadi kita kembalikan ke situ, Pak. Larinya hanya ke situ. Itu intinya ya? Iya, tidak bisa kemana-mana. Iya, luar biasa. Iya, kalau mau lari ke hal-hal yang minumkah atau apakah itu kan sudah ini, Pak ya. Hanya sesaat saja, sesaat saja. Tapi kalau kita kembali ke Tuhan, karena semua takdir hidup ini kita tidak tahu, Pak. Perjalanan ini kita jatuh sebentar. Kalau kita nggak kembali ke Tuhan, siapa akan menolong kita? Teman paling hanya bertepuk tangan buat kita. Itu ya? Iya. Nah, tapi kalau Tuhan, meskipun kita orangnya kotor atau jelek, tapi tetap pasti akan sayang, Pak. Ini menarik ya. Jadi Mas Fajar ini nilai-nilai nilai-nilai spiritualnya dalam bekerja itu benar-benar bisa diterapkan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi insan Ombudsman dimanapun berada, dan juga pemirsa dimanapun berada, bahwa yang paling utama itu ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Terima kasih, Mas Fajar. Mas Fajar, saya punya ada beberapa pertanyaan cepat. Iya, Pak. Baik. Pertanyaan cepat ini silakan dijawab saja. Tidak ada yang salah, tidak ada juga yang benar. Yang penting dijawab saja. Baik, Pak. Kira-kira mana yang terlintas di benak Mas Fajar, jawab. Nah, nanti kira-kira ada argumennya mengapa jawab itu? Iya. Nah, ini ada 2 pilihan. Baik, Pak. Ini yang pertama, manual atau digital? Digital, Pak. Mengapa digital?
Lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Kalau dari sisi keuangan? Akurat, Pak. Akurat ya? Iya. Oke. Karena kita tahu proses, saya kemarin sempat pemeriksaan BPK itu, Pak. BPK langsung ke ruangan saya. Kalau saya pakai uang manual, Iya. pasti saya akan kelabakan, Pak. Iya. Tapi ketika data ada, BPK hanya, oh iya. Oke. Artinya secara digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik Iya. itu memang Iya. sangat baik ya. Sangat bantu, Pak. Oke. Iya. Laporan harian atau laporan bulanan? Harian, Pak. Harian ya. Iya. Oke. Audit internal rutin atau audit tahunan dari pihak luar? Audit internal rutin. Nah, mengapa pilihannya seperti itu? Pengawasannya lebih cepat, kalau ada masalah langsung bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Iya. Artinya kita bisa antisipasi. Antisipasi, ya. Jadi artinya kalau di dalamnya sudah bagus, kita nggak mungkin lagi Iya. akan gelabakan ya kalau Iya. ada audit dari luar. Efisiensi biaya atau peningkatan kualitas layanan? Penguatan layanan nih, Pak. Peningkatan kualitas layanan. Jadi bicaranya bukan biaya ya, padahal Bukan. bendahara ya, bukan Iya, ya? bukan, Pak. Bukan, oke. Iya. Oke. Transparansi atau detail yang mendalam? Transparan. Transparan. Iya. Orang keuangan nggak detail ya? Transparan itu penting, Pak, karena kita harus berkomunikasi. Oke. Kalau detail itu kan ke pribadi kita masing-masing. Oke, Iya. oke. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Iya. Perangkat lunak akuntansi khusus atau sistem ERP komprehensif? Nah, ini saya dapat dari Mas Randi ini ERP. Ya. Sistem IRP-nya. Ya. Sistem ERP ya. Iya. Apa alasannya? Lebih ini, Pak, ya. Lebih tersistem lah, Pak, ya. Sistem ya. Ya, Ji. Oke, oke. Artinya lebih mudah dipahami juga ya, Iya. seperti itu ya. Pengelolaan anggaran atau pelaporan keuangan? Karena saya pengelola anggaran, jadi pengelolaan anggaran, Pak. Oke. Waktu singkat dengan risiko kesalahan kecil atau waktu lama namun lebih akurat? Nah, ini sulit ini. Bisa diulangi, Pak? Waktu singkat dengan risiko kesalahan kecil atau waktu lebih lama namun lebih akurat? Waktu lebih aman, lebih lama tapi sedikit akurat, Pak. Akurat ya? Iya. Oke. Jadi memang nggak mau ada kesalahan ya? Memang orang keuangan nggak boleh ada kesalahan karena akan mengembalikan nanti. Perencanaan anggaran jangka panjang atau pengelolaan anggaran jangka pendek? Kalau karena tadi dari KPPN 7 tadi bilang bahwa Indonesia ini adalah susah dalam berencana, saya pengelolaan jangka pendek, Pak. Jangka pendek ya? Iya, karena Indonesia ini selalu berubah-berubah terus dalam merencanakan. Merencanakan ya? Iya. Iya. Kalau ombudsman gimana perencanaannya? Iya, sama. Sama ya? Iya, Kayak berubah-berubah. Indonesia berarti? Iya. Hotel Indonesia? Iya, betul. Iya, ini tadi sudah disampaikan dari KPPN 7 seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Fajar sendiri bagus nggak ya seperti itu? Memang karena kondisi geografis dan budaya kita seperti itu, ya susah juga, Pak. Mungkin ke depan perencanaan akan lebih Enggak, bagus. dari sisi pengelola keuangan. Bagusnya perencanaan yang matang, Pak. harusnya. Matang. Iya. Oke, Tapi ini- tidak bisa, Pak. Ini mungkin menjadi perhatian kita semua. Ya kalau Indonesia nggak bisa, mengapa ombudsman tidak bisa? Iya. Nah, kita harapkan karena ombudsman ini pernah menjadi pengelola keuangan terbaik mengalahkan Kementerian Keuangan. Oh, iya. Artinya bisa gitu. Ya, bisa, iya. Mudah-mudahan ini bisa di ombudsman. Oke, grafik visual atau laporan tertulis? Grafik visual, Pak. Visual ya? Iya. Karena mudah dipahami. Mudah dipahami. Iya. Oke. Lebih kekinian ya? Iya. Oke. Itu. Pemantauan pengeluaran atau pengelolaan investasi? Bisa di ini, Pak. Saya ulangi, pemantauan pengeluaran atau pengelolaan investasi? Pemantauan pengeluaran, Pak, ya, agak susah itu. Ya, investasi kayaknya ini ya. Iya. Nanti ya ke depan Iya. kalau sudah banyak modal ya. Iya. Oke. Anggaran fleksibel atau anggaran ketat dan terstruktur? Kalau disuruh milih fleksibel ya, Pak. Fleksibel. Iya. Oke, kalau Karena fleksibel nanti di kita ini kan terlalu banyak tadi perencanaan yang berubah-berubah. Jadi kalau tidak Fleksibel mudah menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Maksud tapi saya, dalam sistem perencanaan akuntansi sekarang, ya, apakah itu sesuai? tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Tidak ya? sesuai, ya. Ketat dia. Ketat. Nah, gitu. Jadi artinya seperti apa modelnya? Apakah memang setiap kementerian lembaga itu harus disesuaikan dengan nomenklatur yang ada? Atau ini, Pak, anggaran berbasis
kinerja ya. Anggaran berbasis kinerja berarti ini disesuaikan kinerjanya bagaimana gitu. Outputnya apa? Ya, artinya ini menjadi ini kita semua ya. Iya. Karena kalau kita terlalu ketat juga kita kebingungan ya. Kebingungan Pak. Kebingungan. Oke. Menyelidiki penyebab secara mendalam atau mencari solusi cepat? Mencari solusi cepat. Cepat ya. Oke. Jadi artinya menjadi tipe apa? Pencari solusi ya. Iya. Oke. Merencanakan anggaran dari awal tahun atau menyesuaikan anggaran selama tahun berjalan? Kalau merencanakan perlu dari awal tahun dulu Pak. Di tengah-tengah nanti bisa berproses lagi. Oke. Jadi artinya lebih bagus perencanaan ya. Iya, itu. Jadi kalau perencanaan yang bagus, mudah-mudahan hasilnya akan bagus. Ini yang ke-15 ini mudah-mudahan tidak capek ini ya. Anggaran yang ditetapkan oleh atasan atau keputusan mandiri. Ini dalam struktur organisasi Pak ya. Pilih saja. Oh iya. Anggaran. Mau kasih alasan silakan. Iya, anggaran yang ditentukan atasan karena atasan ini dia punya visi misi Pak. Punya visi misi ya. Iya, dia punya visi misi mau kemana ini sebuah organisasi. Oke. Pasti dia punya kegiatan. Oke. Makasih. Penyesuaian langsung atau rencana kontingensi? Penyesuaian langsung Pak. Langsung ya. Iya. Kepatuhan terhadap regulasi atau inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan? Inovasi dalam sistem itu. Inovasi ya. Iya. Inovasi. Mengapa pilihannya itu? Karena kondisi kita selalu berubah-ubah terus Pak. Berubah. Iya, kalau kita hanya berpaku pada tadi susah. Kita harus berinovasi. Oke. Ada contoh yang sudah pernah dilakukan? Saya sering berkali-kali mungkin dimarahi pimpinan tuh biasa Pak. Dari tingkat pimpinan pusat ataupun di perwakilan itu saya sering dimarahin. Tapi intinya saya ingin menyelesaikan suatu masalah. Saya memberikan solusi. Iya. Dan alhamdulillah meskipun berat, saya berkoordinasi dengan pusat atau dengan pihak-pihak stakeholder terkait. Jadi alhamdulillah bisa ini Pak. Jadi harus berinovasi ya? Ya, berinovasi Pak. Oke. Pelatihan staf atau memperbarui sistem perangkat lunak akuntansi? Sumber daya manusia itu sangat penting juga Pak. Jadi pelatihan lebih diutamakan. Ya. Karena lebih ke ininya individual ya. Iya. Oke. Laporan keuangan rutin atau analisis mendalam secara berkala? Laporan secara rutin Pak. Rutin ya. Iya. Mengoptimalkan pengeluaran atau meningkatkan efisiensi operasional? Efisiensi operasional. Efisiensi. Iya. Mas Fajar ini jawabannya cukup konsisten ya. Artinya dari 20 pertanyaan yang kami lakukan, Mas Fajar ini adalah sosok yang selalu mencari solusi ya. Iya, dan saya berusaha, artinya Pak. selalu ingin keluar dari kungkungan yang ada ya, Iya. tekanan ya seperti Iya. itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi insan ombudsman yang lain. Mas Fajar, mungkin sebelum kita tutup pembicaraan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Mas Fajar sampaikan kepada insan ombudsman maupun pemirsa. Silakan. Bagi rekan-rekan insan ombudsman, apalagi kita adalah di sebuah organisasi yang baru dikenal masyarakat Pak ya. Kita sudah bersosialisasi terus-menerus, tapi juga kadang masyarakat tidak tahu siapa kita. Masih belum tahu ya? Belum tahu, sampai ke pelosok desa. Ya kita harus tetap semangat untuk dan tidak menyerah untuk mensosialisasikan ombudsman. Dan dengan keterbatasan yang ada, kita tetap berkontribusi bersama ombudsman. Pilihan itu pasti ada. Kita pingin di sana itu pasti ada. Pasti suatu saat pimpinan juga akan memberikan kesempatan kita untuk dalam pengembangan diri. Begitu Pak. Oke. Para pemirsa dimanapun berada, insan ombudsman, tadi Mas Fajar mengatakan bahwa perlu sosialisasi. Nah, Teriak ini adalah salah satu program yang kita lakukan dengan biaya murah, bahkan mungkin tidak menggunakan biaya. Mensosialisasikan bagaimana ombudsman nanti bisa ke seluruh antero Nusantara. Nah, mudah-mudahan teman-teman BPP juga, kami mengharapkan semua insan ombudsman dan semua pemirsa saat ini yang mengikuti kegiatan ini, para penonton, untuk bisa memberikan komen. Ya, ini yang sudah yang keempat. Ya, like and tentunya di subscribe ya, sehingga channel Teriak Podcast ini bisa memberikan nuansa baru
khususnya untuk para pemirsa, tidak hanya insan Ombudsman, tapi kementerian lembaga lain, sehingga kita bisa berbagi informasi. Dengan demikian kita akan mencerdaskan, menguatkan literasi anak bangsa di negeri ini. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih, Selamat Pak. bertugas. Berapa hari di Jakarta? 4 hari, Pak. 4 hari. Kapan pulang? Jumat, Pak. Jumat pulang. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Amin. Sampaikan salam kami untuk keluarga dan semua rekan-rekan insan Ombudsman yang di Jawa Tengah. Sehat Terima selalu, kasih. Bapak. Kita kasih plus untuk Mas Fajar.